Kita semua itu dilahirkan tidak pernah menjadi produk gagal. Karena Allah pasti membekali kita sebuah kemampuan yang positif. Tuhan tidak pernah membuat produk gagal, tapi kita yang harus melihat potensi diri kita. Artinya adalah setiap orang punya value masing-masing. Setiap orang punya talent masing-masing, betul? Dan talent Anda, bakat Anda bisa diasah menjadi skill Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini beda. Itu cerah ceria walaupun ngantuk gitu. Hari ini kita sebagai narasumber sebuah talk show di SMK 1 Kudus. Audiensnya cewek kabeh, Rul. 95% Kata Pak Gurunya tadi perempuan. Kita buktikan. Buktikan tuh. Rul aja dredeg, Rul. Boleh di zoom nggak, Rul? Nanti kalau ketemu yang unyu-unyu gitu, gemoy gitu ya. Boleh bertahan sebentar. Boleh bertahan kata. Kita hari ini akan sharing dengan mereka tentang konten kreator. Karena mereka punya potensi. Betul, mereka punya potensi dan mereka hebat. Dan ini nantilah kita ngobrol bareng dengan mereka. Ya. Sudah pegang gadget semuanya. Yes, punya modal. Oke, nanti sambil jalan ya. Sinaurip mendapatkan satya rencana dari Presiden pada tahun 2020. Luar biasa. Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Ini semacam dejavu buat saya pribadi. Belasan tahun sebelum saya sebagai konten kreator, saya ngajar motivasi di sekolah-sekolah. Hari ini saya hadir lagi di depan anak-anak yang luar biasa. Apa kabarnya Anda hari ini? Sinaurip punya satu salam adik-adikku semua. Kalau kami bertanya, apa kabarnya Anda hari ini? Jawabannya adalah senyum dulu. Senyum, wajib senyum. Senyum. Luar biasa. Katakan luar biasa dan acungkan jempol ke depan. Tetapi tidak cuma duduk, harus berdiri. Nanti saya sampaikan filosofinya apa, kok sampai harus begitu. Ya, jadi kalau nanti saya bertanya apa kabarnya Anda hari ini, jawabannya adalah senyum dulu, berdiri, acungkan jempol ke depan dan katakan luar biasa. Paham? Oke. Kenapa harus senyum? Karena senyum itu akan membuat Anda bahagia. Kalau Anda bahagia, kesehatan mental Anda terjaga baik. Kalau Anda susah senyum, bahaya. RSC makin penuh nanti. Ya. Dan senyum itu katarsis yang luar biasa tapi murah. Cara untuk healing lah. Ya, bahasa gaulnya healing. Senyum itu termasuk healing loh. Ya. Kenapa harus jempol ke depan dan luar biasa? Karena Anda adalah orang-orang yang luar biasa dan punya masa depan yang luar biasa. Kenapa harus berdiri? Karena tidak mungkin tanpa bergerak Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda, betul? Apa kabarnya Anda hari? Berikan tepuk tangan buat Anda. Oke. Matur suwun, terima kasih. Apa yang kita lakukan Sinaurip itu biasanya adalah ngurusi ODGJ jalanan. Tahu ODGJ? Yang non sewu dalam bahasa yang rodok kasar orang gila. ODGJ jalanan yang kadang rambutnya sampai gimbal panjang kotor banget. Kita bersihkan dia, kita identifikasi dia, kita tanya namanya siapa, satu, asalmu dari mana, bapakmu siapa namanya, ibumu siapa namanya, punya anak, punya istri tidak, dengan berbagai teknik komunikasi dengan mereka.
Semua proses tadi kita record dan kemudian masuk pada proses editing. Setelah editing selesai, kita tayangkan di YouTube dan Facebook. Harapannya adalah dikenali keluarga dan dikehendaki pulang oleh keluarganya. Kalau dikehendaki pulang, kita akan antarkan mereka pulang ke rumahnya. Per hari ini sekitar 170-an lebih yang sudah kita antarkan pulang. Terakhir saya mengantarkan pulang membawa 2 ODGJ sekaligus Pak Faisal. Pak Faisal mungkin sudah tahu. 2 orang, satu saya antarkan ke Cibitung Bekasi, namanya Pak Zakaria, hilang 27 tahun. Yang satu lagi namanya Zumaroh, hilang 2 tahun. Mohon maaf kalau ada nama yang sama ya. Hilang 2 tahun, tak anterin ke Serang, Banten. Pagi jam 5 saya berangkat dari rumah saya Singocandi Kudus. Saya orang Pati, Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, tetapi saya tinggalnya di Kudus, ngapunten nggih, merantau teng tanah Kudus. Jam 5 saya berangkat dari Kudus, langsung, kenapa kok pagi-pagi menghindari macet dan sebagainya. Jam 1:30 kalau tidak salah ya, 1:30 ya masih Rul ya, 1:30 ya itu. Sampai mana? 1:30 sampai Cibitung Bekasi. Enggak, jam 1. Jam 1-an. Jam 1 sampai Cibitung Bekasi, mengantarkan Pak Zakaria sampai nangis semua keluarganya karena 27 tahun hilang dan akhirnya pulang. Setelah itu menerobos kemacetan Jakarta, kita antarkan Mbak Zumaroh ke Serang, Banten. Siapakah di antara Anda yang ingin menjadi konten kreator? Tunjuk jari. 2, 3. Oke, sebentar, tak kasih tahu. Kalau Anda berhasil jadi konten kreator, Anda akan punya penghasilan ratusan juta per bulan. Mau? Baru mau lah. Jadi YouTube bisa menghasilkan apapun konten Anda. Facebook bisa menghasilkan, TikTok bisa menghasilkan, Instagram juga bisa menghasilkan. Jadi saya berharap Anda punya akun itu nanti bermanfaat, itu yang pertama. Minimal bisa menjadi teman Anda untuk berbagi apapun kegiatan Anda. Bukan malah menjadi media yang merusak jiwa kalian. Kita semua itu dilahirkan tidak pernah menjadi produk gagal. Karena Allah pasti membekali kita sebuah kemampuan yang positif. Tuhan tidak pernah membuat produk gagal, tapi kita yang harus melihat potensi diri kita. Tadi malam kita kendadangan dengan Mbak Eli. Mbak Eli itu siapa? Mbak Eli itu gadis difabel, usianya sudah 26 tahun. Tadi malam itu jalan kendadangan itu dengan anak yang 3 tahun, tingginya sama. Wanita. Kurang bersyukur apa kita? Dikasih semuanya sama Tuhan. Tuhan kasih kelebihan kita. Kita punya potensi tapi tidak pernah digali, mustahil bisa. Gitu ya teman-teman ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Skill apa saja yang harus dimiliki agar Anda sukses menjadi seorang konten kreator? Pertama, Anda harus berani dulu. Berani dulu. Berani untuk apa? Ya berani untuk berhasil. Berani untuk tampil. Tampil di mana? Minimal di depan kamera. Harus berani dulu. Karena konten kreator itu adalah Anda membuat konten, Anda pengkreasi konten, Anda kreator konten, Anda pembuat konten. Jadi harus berani membuat dulu. Kalau tidak ada keberanian, hanya punya keinginan, aku pengen gue penghasilan 100 juta sebulan jane. Tapi aku peti nek ngarep kamera, ya ndak bisa. Kenapa sampai tadi saya minta Anda berdiri? Yaitu tadi maksudnya, Anda harus bergerak. Anda harus melakukan. To do something. Harus melakukan. Oke. Gak apa-apa, dipegang dulu. Gak nyetrum dah. Wangi megang masih Rul.
Yang pasti jawabannya tidak stalking pacar ya. Oke, kenapa Anda buka YouTube, buka Facebook, buka TikTok, buka IG orang? Kenapa? Saya pengen tahu alasannya. Gabut. Gabut saja. Betul, gabut saja. Awalnya kan ada gabut. Berarti Anda buka TikTok biar apa? Menghilangkan gabut. Biar tidak gabut, oke? Betul? Berikan tepuk tangan dulu lah biar semangat tuh. Oke. Wes tak bantu jawab ya. Aku yang tanya, aku yang jawab. Kenapa kita buka media sosial? Satu, kita mencari informasi biasa nih. Ya. Dia tugas guru nih, orang ngerti golek Google. Ya, ketik dulu. Di TikTok juga nyari informasi. Yang kedua, mencari hiburan. Jawaban yang itu toh. Karena gabut nyari hiburan buka TikTok. Terhibur dah. Terhibur kan, gabutnya hilang. Oke. Nah, atas alasan dua hal ini, orang buka media sosial itu karena satu, dia mencari informasi. Kedua, dia mencari hiburan. Jika konten Anda mengandung satu atau dua hal ini, Anda akan jadi sukses di media sosial. Selama konten Anda itu menarik, memberikan informasi positif, orang akan cari. Selama konten Anda itu menghibur, itu akan dicari. Dan jika konten Anda upload secara konsisten, ada kemungkinan mendapatkan penghasilan ratusan juta. Tapi selama Anda punya impian, Anda punya harapan, Anda punya keinginan, Anda punya cita-cita, Anda akan punya energi untuk konsisten melakukan. Begitu ya? Terima kasih. Ya, ini sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Karena jujur saya orangnya juga suka insecure dan di sini saya baru pertama kali duduk di sini sebagai moderator. Terima kasih. Oke. Sedikit tambahan masalah insecure berkaitan tentang mental health, tentang kesehatan mental, tentang rasa pede, ditambahi Mbak Heni. Insecure ini masalah semua orang ya mungkin ya, karena tidak semua orang juga dikaruniai Allah untuk punya kepedean yang tinggi. Pertama kali yang menjadi kalian itu berat hati mengatakan diri kalian hebat itu apa sih? Apa karena komen orang? Apa karena bully dari teman-teman kalian? Atau pas ngaca ngerasa kok hidungku nggak mancung gitu. Aku nyawangin bojoku gitu. Karena beliau tuh PD-nya lumayan tinggi daripada saya. Ya kan? Apa dulu yang membuat kamu itu merasa aku enggak gitu. Nek Mbak moderator, namamu siapa Neng? Belum kenalan? Arta Filipuna. Biasa dipanggil Neng. Arta. Oh Arta, duit berarti ya? Yeah. Oke Arto gitu, mami kesini gitu ya. Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan tentang dirimu? Kok sampai insecure? Iya, kok sampai insecure? Saya Takut lihat banyak orang. gitu. Oke, nanti mungkin gurunya nanti bisa ngasih pelatihan ya tentang bagaimana PD itu. Jurusannya apa Nok? Barneng kok Nok? Akuntansi. Wajar kamu milih itu ya. Yang itu biasanya berada di balik layar untuk bersembunyi. Saya juga dulu mengalami insecure. Padahal kata ibu saya cantik. Kata ibu saya cantik. Gitu kan? Tapi waktu itu SMA juga seperti kalian. Saya kan tomboy banget anaknya sehingga jarang sekali bergaul dengan gadis-gadis yang punya kegiatan yang bersifat kewanitaan. Acara ngerumpi. Saya nggak pernah punya geng untuk ngerumpi. Tapi kalau geng dengan cowok-cowok motoran ada. Itu saya. Dan waktu itu saya belum berpikir tentang saya itu seperti apa sehingga saya insecure, enggak. Tapi begitu ada kegiatan saya diberikan oleh guru saya kepercayaan untuk menghandle sebuah fashion show.
Nah, di situ baru saya tahu apa itu insecure. Yang satu itu cantik tinggi. Nah, saya itu paling insecure kalau dengan wanita yang tinggi. Karena saya nggak tinggi. Jadi itu kalau versi saya ya teman-teman ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya harus menemukan kelebihan saya. Ternyata orang yang tinggi tadi itu juga merasa insecure dengan saya. Kok kamu pede banget ya ngomong di depan? Padahal saya punya gangguan yang namanya gangguan bahasa, itu disleksia. Jadi ketika ngomong kadang itu yang ada di otak saya itu keluar tiba-tiba, sehingga bahasanya kemana nanti baru balik lagi ke situ. Itu saya. Kalau tadi dibahas tentang keinsecurean, ada anak yang dia itu kece banget ketika dengan gengnya. Begitu disuruh tampil ke depan, sembunyi. Ada nggak yang tipe seperti itu? Dan beraninya membuli temannya ketika bareng dengan gengnya. Kemarin juga saya mengisi pelatihan di MA Banat, saya katakan bagaimana toh kita untuk bisa lepas dari insecure dan jadi pede. Satu, kenali dirimu. Aku Heni. Aku cantik. Afirmasi diri yang positif. Aku hebat. Oke. Kemudian terima diri. Oke, gue nggak tinggi. Tapi setidaknya kalau pakai heels gue masih bisa lebih tinggi. Dan yang ketiga, saya harus menemukan kelebihan saya. Mbak, mic-nya kasih yang itu. Tapi masih ada mic di situ Mas. Oke. Nah, iya. Boleh perkenalkan diri daripada kon tako wedi, tak tako isakikan ya. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ita Ulyasari dari kelas 12 akuntansi 2. Biasa dipanggil Ita. Ya. Oke. Mbak Ita sudah punya konten? Tidak pernah membuat, Pak. Tidak pernah membuat, tapi sering melihat. Sering. Yang dilihat biasanya apa? Biasanya kalau saya konten make up sama makan-makan, Pak. Pada saat selesai melihat konten make up sama makan senang enggak rasanya? Senang. Senang ya. Pengen seperti mereka? Tentunya pengen, Pak. Sebetulnya pengen. Ya. Kendalanya apa? Kendalanya apa? Kendala apa? Pengen seperti mereka. Kenapa enggak dilakukan dari sekarang? Karena mungkin tidak punya alat-alatnya, Pak, kalau soal make up. Oke. Tapi pengen. Pengen. Punya kamera? Punya. Punya HP? Iya, punya. HP-nya apa? Redmi. Redmi. Iya. Kameranya bagus toh? Jelek. Karena aku jadi ngomong kameranya bagus gitu ya kan. Oke, mulai jadi konten kreator Tidak harus itu. dengan HP Redmi mau? Mungkin saya mau, Pak, tapi kalau untuk itu kan belum tentu bisa, Pak, soalnya kualitas kameranya jelek. Oke. Saya dulu memulai dengan HP Samsung J7 Prime yang harganya saya tak tahu lupa karena saya beli second malah. Tak kasih ke ibu saya hari ini. Terus kemudian setelah si Naurep punya bayaran, ada penghasilan sedikit, tak belikan HP Reno 4 yang sekarang tak kasih keponakanku malah HP-nya. Kemudian tak upgrade kamera yang harga 7 jutaan. Kemudian tak upgrade kamera yang harga 32 juta. Artinya memulai dari yang minim banget. Minim banget. Bahkan buat adik-adikku semua, konten kreator yang memulai dengan peralatan yang serba wah biasanya tumbang di tengah jalan tidak lama. Biasanya. Tapi kan biasanya kalau didukung alat-alat yang bagus terus kayak gitu kan malah bisa, Pak. Itu idealisme Anda. Nggak akan Dan memulai itulah itu yang kamu. menjadi blocking, menjadi bottleneck, menjadi sumbatan orang Jadi untuk kendala. berhasil. Contoh, saya pengen berhasil, pengen jualan, tapi aku nggak punya modal. Nih, punyanya sini. Seringnya kan begitu, gitu? Padahal Anda bisa jadi reseller loh tanpa modal, betul? Banyak konten kreator TikTok yang punya penghasilan ratusan juta dengan menjadi afiliator. Tahu afiliator? Tahu. Tahu ya? Tahu. Mau? Mau tergantung afiliator apa dulu, Pak.
buat konten dulu, jangan mikir afiliatornya dulu. Jadi orang buat konten itu personal branding. Anda harus bisa membranding diri Anda sendiri. Semenarik apakah saya? Sepinter apakah saya? Sehebat apakah saya? Bikinlah konten tentang diri Anda. Pada saat nuwun sewu mbak, pada saat konten Anda dirasa baik oleh seller, Anda akan dikonten sendiri. Tinggal Anda nanti memilah dan memilih. Oh ini tak ambil, ini tidak. Afiliator itu fee-nya 10% dari omset loh. Jika Anda menjual satu produk dan produk itu sebulan laku 1 miliar, Anda punya penghasilan 100 juta. Itu baru satu produk loh. Kalau 3-4 produk tinggal dihitung. Itu dari TikTok. Jadi afiliator. Sebelum sampai level sana, mulai dari sekarang dengan cara apa? Bikin video. Caranya gimana Pak bikin video menarik? Oke. Oh, dia telat datangnya. Gunakan HP-mu on cam, buat konten apa yang ada di benakmu. Aku pengen bikin konten ini loh. Semua konten itu menarik kok nyatanya. Karena apa? Buktinya adalah semua video yang diupload di media sosial eneng sing nonton. Eneng sing nonton. Semua menarik. Contoh, make up. Menarik kan? Buat kamu menarik, buat orang lain tidak menarik. Contoh, buat saya tidak begitu menarik. Karena saya nggak pernah nonton kan konten make up. Tapi buat istri saya itu menarik. Jangan membatasi menarik dan tidak dari kacamatamu saja. Bikin aja dulu, kerja aja. Bikin aja dulu video. Random lah. Apapun dibikin. Nanti yang view-nya paling bagus dibuat lagi. Temanya sama. Jadi campur-campur dulu. Sehingga nanti tahu clue-nya. Oh ya, aku buat video yang ini yang view-nya bagus. Lakukan terus secara konsisten. Pada saat nanti videomu FYP, toh FYP muncul di beranda orang, tiba-tiba, Kak, mau nggak jadi afiliator untuk produkku? Seneng pasti. Live menawarkan. Atau mau nggak saya pasang iklan di videomu, misal di YouTube ya, atau di Facebook ya, gitu. Sinaurip sering banget dapat tawaran, tapi saya pasti memilih dan memilah banget. Karena hati-hati pada saat hari ini rame di dunia di media sosial, banyak akun-akun besar yang kena hack. Akun besar kena hack, modelnya adalah menerima tawaran kolaborasi iklan, dan itu phishing namanya. Phishing itu pada saat Anda mengiyakan, dikasih link, Anda klik, link itu akan masuk ke dalam sistem dari akun Anda, bisa mengambil akun Anda dan mengubah akun. Hati-hati, dan itu dialami akun-akun yang sudah besar. Buat yang lagi merintis, mulai dari sekarang on cam, Buat gak dua usah akun. mikir HP-mu harus iPhone. Nggak. Ini punyanya Sinaurip. Sebenarnya solusinya kalau buat yang pemalu gitu gimana ya Pak? Buat yang pemalu, Ya. mulai dulu, nanti malumu hilang. Cara melawan rasa malu gitu loh Pak. Buat satu video dan upload. Buat aja dulu. Buat dulu. Karena ketakutan manusia itu hanya ada di otaknya, bukan di realitanya. Lakukan. Ketakutannya hanya ada di otak, bukan di realitanya. Contoh sederhana gini lah, oke, sebentar. Tak tanya, nok yang di depan. 3 kali 3 piro? 9. 5 kali 5 piro? Yang belakang? 25. Pertanyaan saya, mungkin tidak 3 kali 3 di tempat saya 9, di sini di SMK 1 itu 10, mungkin enggak? Pasti enggak? Pasti enggak? Pertanyaan saya, yang pasti itu rumit enggak? Harusnya tidak. Tetapi karena konsep otak Anda menganggap matematika rumit, rumusnya banyak, hitungannya susah, dampaknya adalah kalau hari Kamis jam pertama matematika, Kamis adalah hari yang tidak enak buat Anda, males masuk dan sebagainya. Ini konsep. Dampak dari konsep yang salah, akhirnya perilaku pendekatannya salah juga. Padahal aslinya matematika itu pelajaran yang paling mudah. Betul? Menurut Tim. saya enggak, Pak. Menurut dia enggak. Menurut Anda tidak? Iya, karena memang punya konsep yang tadi. Matematika bagaimana?
yang emang bukan passion saya di Oh tidak, oke. Kalau bukan passion lain cerita ya, saya tidak akan membahas. Tapi ini lebih pada bagaimana konsep Anda mensikapi. Dengan hal yang sederhana pun Anda bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau udah berpikir susah. Tapi kalau Anda sudah punya konsep, aku tidak mungkin bisa, ya Anda tidak akan bisa. Ini maksud saya. Kalau harus memulai dengan menggunakan iPhone 14 Pro Max misal, waduh ya ngeteni pirang tahun kue nabung no, kecuali minta warisan orang tua. Betul? Memulailah dengan apa yang ada pada dirimu. Jangan insecure dengan apa yang ada pada dirimu. Betul? Pasti Anda punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Contoh Mbak Eni tadi loh, dia insecure kalau ketemu perempuan cantik yang tinggi. Ternyata orang yang tinggi insecure juga dengan dia. Kok kamu pede ya? Artinya adalah setiap orang punya value masing-masing. Setiap orang punya talent masing-masing. Betul? Dan talent Anda, bakat Anda bisa diasah menjadi skill Anda. Saya tanya, bagaimana cara mencari kelebihan atau skill dari diri kita sendiri? Namamu siapa no panggilannya? Anggun. Anggun Cesasi. Rumahmu mana? Undaan. Jauh sekali. Banjir tidak Tanjung Karang? Sekarang tidak, Pak. Sekarang tidak. Kemarin kebanjiran tidak rumahmu? Tidak. Tidak. Sudah itu saja saya takut, Pak. Sebentar. Cita-citamu mau jadi apa no? Apa? Akuntan yang handal. Berikan tepuk tangan, amin. Oke. Lulus SMK 2, SMK 1 Kudus, mau kuliah kemana? Belum tahu. Ikut orang tua saja, Pak. Wah, ini kita. Yang diarahkan. Oke. Pengen jadi akuntan yang handal, betul? Sekolah di sini maumu sendiri atau permintaan orang tuamu? Permintaan sendiri, saya bosan di desa. Oke. Saya di kota. Oke. Bagaimana cara menemukan kelebihanmu? Dengan kamu berdiri sekarang, Udah. berani berbicara di antara teman-temanmu sehingga wani ngomong, itu sudah kelebihan loh. Ya, Pak. Catat aja. Adik-adikku semua, tadi Mbak ini sudah menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Setiap orang terlahir punya talenta hebat masing-masing. Cuman seberapa yakin Anda dengan Tuhanmu dan seberapa yakin Anda dengan dirimu sendiri, ini yang paling penting. Setiap orang punya potensi. Lakukan apa yang menjadi keinginanmu. Karena fakta hidup manusia itu adalah apa yang dia pikirkan. Kalau dia berpikir berhasil, dia akan berhasil kok. Saya mau bertanya soal, sekarang kan banyak sekali yang berartis yang kontennya sama kayak TV gitu. Dan itu kita kan kalau mau memulai sesuatu yang agak mirip itu kan pasti kalah. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terus apa keinginanmu? Oke, inilah yang sering dialami oleh para remaja. Mereka tidak tahu tentang dirinya, tidak tahu tentang apa yang pengen dilakukan besok. Bahkan mohon maaf, sekolah naik kene rak ngerti karepe ben piye. Betul? Dan ini, mohon maaf, ini harus dikoreksi secepatnya. Sekolah di SMK 1 Kudus pun tidak ngerti karepe ben piye, tidak tahu kok. Hati-hati, masa depanmu dipertaruhkan. Pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Punya duit banyak atau nggak punya uang? Kalau pengen punya uang banyak, lakukan hal positif mulai sadari dirimu. Kenapa aku sekolah neng kene? Oke, mungkin pertama karena kecelakaan perintah orang tua. Mungkin. Tapi kalau pada saat Anda tidak bisa menikmati, alarm bencana buat Anda. Ya, nikmati dulu. Apa sih tujuanmu? Apa sih keinginanmu? Aku pengen apa sih gitu loh. Hari yang luar biasa banget teman-teman. Bareng personal yang luar biasa, Pak guru yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Matur suwun SMK 1 Kudus.
memberi kesempatan kepada Sinaurip untuk berbagi. Ya, sukses selalu buat SMK 1 Kudus. Amin. Sukses selalu buat guru-gurunya. Tetap semangat. Sukses selalu buat murid-muridnya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Dadah.